Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semua hari ini? Semoga masih tetap semangat dan juga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Di video kali ini, Pak Putra akan membahas tentang kewajiban terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, materi hari ini part 2 adalah lanjutan dari part pertama yang Pak Putra membahas di situ kewajiban terhadap Allah. Jadi, sebelum memulai video kali ini, mari kita awali dengan bacaan basmalah dengan harapan apa yang Pak Putra sampaikan hari ini semoga anak-anak faham dan ilmunya berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai videonya. Di antara kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya adalah pengutusan para rasul untuk memberikan bimbingan dan petunjuk kepada umat manusia, baik agama dan kehidupan mereka. Jadi yang pertama yang digarisbawahi adalah para Rasul Ulul Azmi yang berjumlah 5. Yang pertama adalah Nabi Nuh, yang kedua Nabi Ibrahim, yang ketiga adalah Nabi Musa, yang keempat Nabi Isa, dan yang terakhir Nabi kita baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pada video kali ini Pak Putra akan membahas tentang kewajiban terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pengutusan Nabi Muhammad menjadi Rasul adalah untuk mengenalkan atau memberikan bimbingan serta petunjuk kepada umat-umat terdahulu. Jadi umat-umat terdahulu itu atau disebut bangsa jahiliyah, masyarakat jahiliyah, Allah mengutus Nabi Muhammad untuk mendakwahi, untuk mengenalkan agama Islam dan juga untuk mengenalkan Allah. Jadi tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada sesembahan yang lain yang layak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi umat-umat manusia terdahulu khususnya masyarakat jahiliyah dulu itu menyembah patung atau berhala. Allah mengutus Nabi Muhammad untuk menyembah kepada Allah. Ya, jadi mengutus Nabi Muhammad untuk mengenalkan agama Islam. Agama Islam kepada masyarakat jahiliyah dahulu. Jadi dakwah Rasulullah ini tidak langsung secara terang-terangan, melainkan dulu pada awalnya dakwah Rasulullah mendakwakan agama Islam ini yaitu secara sembunyi-sembunyi. Jadi berdakwah kepada istrinya, lalu sahabat-sahabatnya, dan baru berdakwah secara terang-terangan kepada masyarakat bangsa Arab pada waktu itu. Rasul Allah yang terakhir adalah Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, berkebangsaan Arab, keturunan Hashim, yaitu suku termulia di bangsa Arab. Jadi sejak kecil Nabi Muhammad itu dimuliakan karena keturunan dari Bani Hashim, yaitu suku yang termulia di Arab. Wajib mentaati Allah dan wajib mentaati Rasulullah. Itu terkandung dalam Quran surat An-Nisa ayat 59. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, serta ulil amri atau penguasa di antara kamu. Dilanjutkan, Rasulullah tidak pernah berkata dusta. Dan segala perintah dan larangannya berdasarkan wahyu dari Allah. Jadi Allah menurunkan perintah atau wahyu itu kepada Nabi Muhammad lewat perantara, yakni malaikat Jibril. Dilanjutkan, Rasulullah bersabda, tidaklah sempurna iman seseorang di antara kamu sekalian sebelum mencintai Allah dan Rasulnya, melebihi kecintaannya kepada selain keduanya. Jadi kita harus mencintai Allah dan mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barulah
sempurna iman kita. Jadi seperti itu. Contoh kecintaan kita kepada Nabi Muhammad atau Rasulullah SAW adalah bagaimana Pak Putra? Nah, ada 3 macam. Yang pertama adalah bersolawat. Nah, bersolawat ini adalah menunjukkan kecintaan kita sebagai umat Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad itu sendiri. Jadi bersolawat minimal Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallim. Jadi itu adalah sebagai rasa bentuk cinta kita kepada Rasulullah. Yang kedua adalah belajar kisahnya. Jadi anak-anak pasti tidak asing dengan lagu kisah sang Rasul. Nah, di situ diceritakan bahwa sejak kecil Nabi Muhammad sejak dilahirkan sampai diutus jadi Rasul, di sana dijabarkan. Ya, jadi lagu kisah sang Rasul. Dan juga anak-anak bisa belajar melalui buku-buku atau ceramah tentang kehidupan Nabi Muhammad sejak kecil hingga beliau wafat. Lalu yang terakhir adalah mengikuti sunnah-sunnah beliau. Misalkan seperti sebelum berwudu bersiwak, lalu sebelum tidur misalkan kita disunahkan untuk berwudu, dan juga masih banyak yang lainnya. Jadi dari ketiganya tersebut adalah usaha-usaha kita untuk mencintai Rasul kita Nabi Muhammad SAW. Itu saja yang dapat Pak Putra sampaikan pada hari ini. Mohon maaf apabila Pak Putra ada kekurangan dalam penyampaian materi. Semoga anak-anak semua menjadi anak-anak yang mencintai Rasulullah dan juga mencintai Allah Subhanahu wa taala, sehingga sempurnalah iman kita. Jadi seperti itu. Itu saja yang dapat Pak Putra sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya menonton video ini. Semoga yang Pak Putra sampaikan ini ilmunya bermanfaat dan barokah dan meningkatkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Nabi Muhammad SAW. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.